Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulana bakal jelasin tentang resume sistem imun yang berjudul Perkembangan sel limfosit B dan penandanya untuk flow cytometry. Nah, jurnal ini dibikin oleh Yelvi Levani yang kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, untuk pendahuluannya, sistem imun ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun alamiah dan juga sistem imun adaptif. Nah, sistem imun alamiah itu merupakan sistem imun yang pertama kali untuk melawan patogen yang pertama kali masuk tubuh. Jadi sistem imun alamiah ini yang pertama kali berhadapan dengan patogen untuk melawan patogen agar tidak masuk lebih lanjut. Nah, kalau untuk sistem imun adaptif ini, dia merupakan sistem imun lanjutan di mana dia dapat merekam patogen yang sudah pernah masuk, jadi lebih mudah untuk menghancurkan patogen tersebut. Nah, untuk si sel limfosit B ini itu termasuk dalam sistem imun adaptif, di mana sel limfosit B memiliki memori atau dapat mengenali antigen atau patogen yang masuk dalam tubuh, sehingga lebih mudah untuk menghancurkannya untuk keluar dari tubuh. Nah, di jurnal ini bakal dibahas cara pembentukan dari limfosit B dan proses si limfosit B ini berubah menjadi sel memori untuk menghancurkan antigen atau patogen yang masuk, dan juga cara untuk memeriksakannya, cara untuk mengetahui dan cara memeriksanya dengan flow cytometry. Nah, untuk tujuan dari jurnal ini sendiri bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan dari sel limfosit B berubah menjadi sel memori atau juga sel plasma untuk dilakukan pemeriksaan dengan flow cytometry. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah si sel limfosit B ini betul diperlakukan dengan pemeriksaan tersebut, dan juga untuk berbagi cara berubahnya si sel limfosit B menjadi sel plasma atau sel memori, atau juga si sel limfosit B memori ini. Nah, untuk perkembangan sel limfosit B di sumsum tulang belakang sendiri, perkembangan sel limfosit B membutuhkan beberapa tahapan yang dimulai dari progenitor sel limfoid untuk menjadikan limfosit B yang matur di sumsum tulang belakang. CLP sendiri berasal dari HSC yang sudah tidak memiliki protein ini itu disebut lini mieloid. CLP dapat berkembang menjadi limfosit T, sel limfosit B, dan sel dendritik. Reseptor sel limfosit B memiliki dua jenis rantai, yaitu rantai H dan dua rantai L. Pada tahapan awal perkembangannya, sel limfosit B membutuhkan rekombinasi dan lokus gen F, D, J di rantai H, dan lokus F, J di rantai ringan. Rekombinasi itu membuat kumpulan sel limfosit B memproduksi antibodi yang dapat mengenali lebih dari 5 kali 10 pangkat 13 jenis antigen. Nah, karena dia bisa mengenali banyak banget antigen, jadi dia bisa langsung kayak ngebunuh si antigen lebih mudah untuk ngeluarin dia dari dalam tubuh. Nah, terdapat 3 tahapan perkembangan sel limfosit B berdasarkan tahap rekomendasi dan penyusunan gen pembentuk rantai L dan rantai H, yaitu antaranya itu adalah sel pro B merekomendasi segmen gen D dan J pada rantai H, diikuti dengan rekomendasi kedua pada bagian segmen V untuk menggabungkan dengan segmen DJ. Perkembangan gen sel limfosit B diregulasi oleh SLC yang terdiri dari dua protein, yaitu protein mu dan pada rantai dan pri-BCR ke permukaan selnya. Untuk perkembangan sel limfosit B berikutnya dibutuhkan gen BTK dan sitokin IL-7. Mutasi pada gen ini BTK terdapat menyebabkan penyakit autoimun, yaitu jalur sinyal BCR. Dalam perkembangan sel limfosit B ini mendapatkan banyak perhatian dari klinisi. Tidak hanya dapat digunakan untuk membedakan agamoglobulinema dengan jenis hipoglobulinema yang lain, tetapi individu jalur BCR ini dapat digunakan sebagai terapi baru yang menjanjikan untuk menangani limfoma sel limfosit B dan penyakit autoimun. Bila reseptor pre-BCR tidak dapat muncul pada permukaan sel karena kesalahan rekombinasi gen FHDJH pada rantai H, maka perkembangan limfosit B akan terhenti dan sel akan melakukan apoptosi bilasanya karena BCR berfungsi. Nah, yang selanjutnya itu perkembangan sel limfosit B menjadi sel plasma atau limfosit B
memori. Nah, sebagian besar sel limfosit B yang matur berada di dalam folikel limfoid dan kelenjar getah bening. Itu limfoid itu kelenjar getah bening dan limfa. Di dalam folikel tersebut sel B dapat berinteraksi dengan antigen yang tergantung, padahal T berikatan dengan sel dendritik folikuler untuk berfolikuler, kemudian menjadi sel GC. Sebagian sel limfosit B yang teraktivasi dan berubah menjadi limfosit B jadi sel plasma keluar dari folikel dan pindah ke korda medula kelenjar getah bening atau susun tulang belakang. Sel plasma dapat menghasilkan IgM selama 4 hari. Sel limfosit B yang beraktivasi dan menetap di germinal center mengalami proses SHM, di mana proses SHM itu merupakan seleksi klonal untuk membentuk kompartemen dari imunitas humoral. Proses SHM ini berperan untuk pembentukan kelas antibodi atau imunoglobulin dan dimediasi oleh enzim AID. Pembentukan kelas ini dinamakan kelas switching. Selain dipengaruhi oleh antigen yang tergantung pada sel T, kelas switching juga termasuk sitokin, diantaranya sitokin IL-4 untuk membentuk IgB, IgE, sitokin TGF-B untuk bentuk IgA dan IgB2B, sitokin IL-5 untuk membentuk IgA, IFN-Y untuk membentuk IgB3 dan IgB2A. Sel limfosit B yang memiliki daya afinitas yang rendah serta autoreaktif akan mengalami proses apoptosis, sedangkan sel yang memiliki daya afinitas yang tinggi dan bentuk tidak autoreaktif tidak menjadi sel B memori. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, jadi sel limfosit B ini termasuk dalam sel imun adaptif, di mana si sel ini menghasilkan antibodi dan dihasilkan di susun tulang belakang yang kemudian dipindahkan ke organ limfoid sekunder. Nah, pas dari limfoid sekunder ini, setelah dia berinteraksi dengan si sel limfosit T, sel limfosit B ini dia bakal berubah, si sel limfosit B yang matur bakal berubah menjadi sel plasma atau sel limfosit B memori yang kemudian dapat diperiksa penandanya dengan flow cytometry. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.